Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 136 dan 137 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 136 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Selanjutnya ayat 137 dari surat Al-A'raf berbunyi sebagai berikut. Artinya, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel, disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun. Baiklah, terkait dengan ayat 136 dan 137 ini, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa ketika mereka membangkang dan terus ingkar, padahal Allah Ta'ala terus menimpakan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya yang datang silih berganti satu demi satu, Allah Ta'ala membalas mereka dengan cara menenggelamkan mereka semua, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, ke dalam lautan, di dalam lautan, yaitu laut yang telah Allah Ta'ala belah untuk Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia dan Bani Israel yang bersamanya dapat melintasinya. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka dari belakang. Akan tetapi ketika mereka semua telah berada di dalam laut, maka laut itu langsung menyapu mereka, sehingga mereka semua tenggelam. Itu semua disebabkan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala dan kelalaian mereka terhadapnya. Allah Ta'ala juga telah mengabarkan bahwa Dia mewariskan kepada kaum yang dahulu tertindas, yaitu Bani Israel, yaitu bumi bagian timur dan bagian baratnya. Ini adalah kalimat dari ayat 137 surat Al-An'am. Samalah halnya seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 5 dan 6, di mana Allah berfirman yang artinya, dan kami telah hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Juga Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 25 sampai dengan 28, di mana Allah telah berfirman yang artinya, betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Terkait dengan ayat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah berkaitan dengan firman Allah dalam ayat 137 surat Al-A'raf, yaitu pada kalimat yang artinya bumi bagian timur dan bagian baratnya. Maksud dari kalimat ini adalah bumi bagian timur dan bagian baratnya, itu maksudnya adalah negeri Syam. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada ayat 137 surat Al-A'raf,
yang artinya, dan kami sempurnakanlah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel yang disebabkan kesabaran mereka. Maksud dari makna atau dari ayat 137 surat Al-A'raf ini, maka Mujahid dan Ibnu Jarir rahimahullah berkata, itulah yang dimaksudkan pada firman Allah Ta'ala pada ayat 137 yang artinya, dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Jadi ayat ini maksud kami adalah ayat 5 dan 8 dari surat Al-Qasas. Sedangkan ayat 137 surat Al-A'raf berbunyi sebagai berikut, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya. Itu maksudnya di sini adalah bahwa kami rusak bangunan-bangunan dan lahan-lahan pertanian yang dulu dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Pada kalimat selanjutnya, dan apa yang telah mereka bangun. Di sini maksud daripada kalimat ini, Ibnu Abbas dan Mujahir rahimahullahu anhum berkata, yang mereka maksudkan adalah yang mereka dirikan. Selanjutnya ayat 138 dan 139 dari surat Al-A'raf berbunyi sebagai berikut. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka, Bani Israel, berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Musa menjawab, sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Selanjutnya ayat 139 surat Al-A'raf berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Terkait dengan dua ayat ini, yaitu ayat 138 dan 139 surat Al-A'raf, Allah Ta'ala mengabarkan tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang jahil dari kalangan Bani Israel kepada Musa alaihissalam ketika mereka telah berhasil menyeberangi lautan, dan setelah mereka melihat apa yang mereka lihat dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dan keagungan kekuasaannya. Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 138 yang artinya ketika mereka sampai, itu maksudnya adalah ketika mereka melewati kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala. Di sini kalimat kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, yaitu pada ayat 138 surat Al-A'raf, itu sebagian ulama tafsir berkata mereka, yaitu kaum yang menyembah berhala itu adalah dari bangsa Kan'an. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu adalah dari kabilah Lakham. Ibnu Jurayj rahimahullah berkata, orang-orang itu menyembah patung-patung berhala yang dibuat seperti bentuk sapi betina. Oleh karena itu, hal tersebut sangat terpengaruh bagi mereka dan menjadi subhat dalam penyembahan mereka kepada anak sapi betina setelah peristiwa tersebut. Di mana mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Maka Musa menjawab, sungguh kamu orang-orang yang bodoh.
Ini kalimat ini terdapat dalam ayat 138 surat Al-A'raf. Maksud ini bodoh yaitu jahil, kalian jahil dan tidak mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala dan hal-hal yang wajib dibersihkan darinya seperti sekutu dan permisalannya. Selanjutnya pada ayat 139 surat Al-A'raf, Allah berfirman yang artinya sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya. Maksud dari sini dihancurkan adalah binasa. Selanjutnya pada ayat 139 surat Al-A'raf terdapat kalimat lanjutan yang artinya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah telah meriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwasanya mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhum pernah keluar melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perang Hunain. Dia Abu Waqid berkata, dahulu orang-orang kafir memiliki pohon sidrah atau bidara yang mereka biasa menetap di dekatnya dan padanya mereka menggantung senjata-senjata mereka. Pohon itu disebut dengan zat anwat. Dia Abu Waqid kembali berkata, lalu kami melewati sebuah pohon sidrah yang hijau dan besar. Dia, dalam hal ini ada Abu Waqid, berkata lagi, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami zat anwat sebagaimana mereka, maksudnya orang kafir itu memiliki zat anwats. Maka Nabi pun bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian telah mengatakan seperti yang telah dikatakan oleh kaum Nabi Musa kepada Musa. Buatkanlah kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Maka Musa menjawab, sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah terjemahan dari surat Al-A'raf ayat 138 dan ayat 139. Terkait dengan hal ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah keluar melakukan safar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Lalu kami melewati sebuah pohon sidrah. Maka aku pun berkata, wahai Nabiullah, buatkanlah untuk kami zat anwats, sebagaimana orang-orang kafir itu memiliki zat anwats. Dahulu orang-orang kafir itu biasa menggantungkan senjata mereka di pohon sidrah, dan mereka juga biasa beritikaf di sekelilingnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, Allahu Akbar. Itu sama seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Ini adalah ayat 138 surat Al-A'raf. Dan selanjutnya adalah kalimat, sesungguhnya kalian akan melakukan sunnah-sunnah yang akan datang sebelum kalian. Jadi ini adalah hadis, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari hadis Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani dari ayahnya yaitu Abdullah bin Amr, dan dari kakeknya yaitu Amr bin Auf secara marfu. Demikianlah makna dari ayat 138 sampai dengan 139 surat Al-A'raf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.